Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kemarin kita sudah berasal membahas sedikit tentang bahaya merokok. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan makanan yang haram yang berasal dari tumbuhan seperti ganja, kokain, narkoba dan yang semisalnya. Maka di sini kita akan belajar tentang makanan yang berasal dari jamadiyah. Jamadiyah itu apa? Jamadiyah itu binatang bahan makanan yang tidak berasal dari hewan maupun tumbuhan. Wah, apa itu? Pertama, racun yang keluar dari benda-benda keras atau racun kimia. Ini jelas ini diharamkan karena memakan racun. Seperti kita makan obat nyamuk. Ada kan orang makan obat nyamuk meskipun dia nggak mati. Ini termasuk benda-benda jamadiyah. Adapun orang makan minum bensin, itu minum Pertamax, bukan motornya tapi orangnya, ini termasuk benda jamadiyah. Kemudian yang kedua, apa-apa yang kalau dimakan menimbulkan bahaya bagi manusia, seperti makan tanah, makan batu, makan paku. Ini benda dari jamadiyah. Masuk ya, selanjutnya ke pelajaran yang kelima, yaitu keadaan-keadaan yang mengharamkan sebagian makanan. Sebagian makanan yang pada asalnya adalah mubah kadang dihadapkan pada keadaan-keadaan yang berubah menjadi makanan yang diharamkan. Di antaranya adalah satu, bangkai. Khurimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian itu bangkai. Meskipun bangkainya itu awalnya dia adalah binatang yang halal. Bangkai di sini masuk di sana semua bangkai binatang darat dan juga binatang udara. Binatang udara apa ya? Ya, yang terbang itu. Semua binatang darat dan semua binatang udara yang dia mati tanpa ada prosesi penyembelihan, maka dia hukumnya haram, bangkai. Kecuali binatang laut, ikan, itu bangkainya halal. Kemudian yang kedua, kondisi yang di antara ini ada contoh-contoh bangkai ya. Ini agak sulit untuk dihafalkan, tapi kamu harus tahu istilah-istilah ini. Munkhoniqatu, binatang yang mati karena tercekik dengan tali. Al-mauqudatu, binatang yang mati karena dipukul. Al-mutaradiyatu, binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Al-natihatu, binatang yang mati karena ditanduk binatang yang lain. Semua hewan yang mati karena diterkam binatang buas, karena disetrum, ditembak, disembelih tapi nggak baca bismillah, binatang yang disembelih yang disebut namanya disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan juga binatang yang disembelih di kuburan atau untuk jin. Adapun bangkai yang dikecualikan tadi binatang laut, kecuali sebelum membusuk ya. Kalau udah busuk tetap dia haram. Kemudian belalang dan juga binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir dari hewan dan dari amfibi. Ini apa ya contohnya? Contohnya sulit ini kasih contohnya. Yang jelas belalang dan bangkai binatang laut ini dia halal untuk dimakan asal dia tidak membusuk. Kalau dia udah busuk, udah nggak layak, berarti dia sudah jadi haram. Kemudian kondisi yang kedua yang mengubah benda makanan halal menjadi haram adalah benda-benda najis dengan semua jenisnya. Sama saja apakah benda tersebut najis secara zatnya seperti darah, atau benda yang tercampur dengan najis seperti air yang tercampur dengan najis, maka ini hukumnya haram. Awalnya air halal,
kemudian kecemplungan benda najis, maka dia jadi haram. Nah, darah juga seperti itu. Makanan darah di hehe itu ada kadang ya. Orang kadang memasak darah yang warnanya hitam itu. Nah, itu apa ya kalau bahasa Jawanya namanya dedeh. Ya, dedeh. Oh, iya benar ya. Nah, itu haram hukumnya. Makan darah haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, situasi ketiga adalah al-jalalah. Nah, jalalah adalah binatang yang mayoritas makanannya berupa barang najis. Nah, ini hukumnya haram. Nah, bagaimana biasanya yang lele itu kan dia makannya kotoran manusia, kotoran hewan, apa aja dipangan sama lele itu. Makanya kalau beli lele itu ya harusnya yang kita tahu peternaknya. Tapi kalau sekarang ya sulit. Nah, tapi kalau kita tahu lele itu ternyata dimaami dengan hal yang kayak gitu, maka jangan dibeli. Nah, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aningkul an akli jalalah. Nah, Rasulullah SAW melarang dari memakan hewan jalalah. Nah, yang keempat, apa-apa yang diharamkan karena hak Allah Subhanahu wa taala, itu seperti nazar. Nah, saya bernazar gak akan makan ayam selama 1 minggu, berarti dia ayamnya berubah jadi haram. Kemudian yang kelima, apa-apa yang dihasilkan dengan cara yang haram, mencuri, menipu, riba. Nah, itu semuanya juga asalnya halal jadi haram. Kemudian yang keenam, apa-apa yang menjadi milik orang lain dan tidak diizinkan untuk dimakan. Nah, maka tidak ada tempenya temennya halal dimakan sama kita jadi haram. Ya karena itu menzalimi orang lain. Tidak halal harta seorang kecuali dengan kelapangan yang mempunyainya. Yang ketujuh, tersamarnya yang halal dengan yang haram dengan tidak ada kemampuan untuk membedakan yang halal dari keduanya. Nah, hal yang semacam ini kita hukumi dengan yang haram. Nah, contohnya ada air minum kita kecampur dengan khamar, dan kita tidak punya keilmuan yang pasti untuk menyatakan ini halal atau haram. Ilmu kita terbatas. Maka kalau terjadi syubhat seperti ini, ambil haram. Berarti ini tidak boleh diminum. Nah, seperti itu. Baik, sudah. Hari ini kita belajarnya cukup singkat ya, tapi ya nggak apa-apa. Karena ada acara kita, jadi ya qadarullah singkat dulu, nggak apa-apa. Aku lo ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.